Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk pagi ini kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang menolong kami, mengajari kami, memberkati kami ya Bapa. Sehingga firman-Mu ini boleh menegur, membimbing, mengarahkan kami. Dan juga Tuhan memberikan berkat bagi kami. Dan hamba-Mu yang memberitakan kebenaran firman Tuhan, Tuhan juga yang menolong dan memberkati. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah Bapa, hati kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Ibrani 9 ayat 27. Sekali lagi Ibrani 9 ayat 27. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Sekali lagi, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Tema kita yang diangkat pagi ini adalah waktu manusia terbatas. Sekali lagi, waktu manusia terbatas. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jika kita perhatikan ayat 27 ini, maka ayat ini mempunyai pengecualian. Memang mempunyai pengecualian. Yang pertama yaitu untuk orang-orang yang mengalami kematian dua kali. Contoh misalnya si Lazarus ya, karena dia dibangkitkan dan nantinya juga dia akan mengalami kematian. Yang kedua adalah orang-orang yang tidak pernah mengalami kematian seperti Elia, Henok, dan orang-orang percaya yang masih hidup sampai nantinya kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, secara umum ayat ini berlaku untuk semua orang ya. Kita akan melihat di sini dua hal, karena ada dua hal yang disorot oleh penulis Ibrani, yaitu kematian dan penghakiman. Dalam hal ini kita akan melihat kematian terlebih dahulu. Yang pertama adalah semua orang itu ditetapkan untuk mati. Sekali lagi, semua orang ditetapkan untuk mati. Karena itu tidak peduli kita kaya, miskin, orang jahat, orang benar sekalipun, itu akan pasti mengalami kematian. Dan ini sering dilupakan oleh orang karena sibuknya dengan dunia ya. Mereka terus sibuk mengurusi pekerjaan, uang, keluarga, kesenangan, seakan-akan mereka hidup selama-lamanya dan lupa bahwa manusia itu ditetapkan untuk mati. Nah, karena itu sebenarnya saat-saat seperti ini di mana seseorang itu menghadiri orang-orang yang misalnya mengalami kematian, maka kita juga harus berpikir bahwa kita juga nantinya akan mengalami hal yang sama dengan dia. Bahkan kita juga akan dikelilingi oleh orang-orang yang lain dan ditangisi seperti itu. Nah, kalau belum waktunya juga, maka orang yang mengalami kecelakaan pesawat ataupun mengalami sakit yang parah bisa juga selamat dan juga disembuhkan seperti itu kalau memang belum waktunya Bapak Ibu. Tetapi apapun itu, semua orang itu sudah ditetapkan untuk mati. Nah, hal kedua tentang kematian yaitu kita tidak tahu kapan kita mati. Sekali lagi, kita tidak tahu kapan kita mati. Nah, waktu manusia itu tadi terbatas. Satu, karena memang kita sudah ditetapkan bahwa kita akan mati. Yang kedua yaitu kita tidak tahu kapan kita mati. Nah, memang Alkitab dan Allah sendiri mengatakan bahwa kita ditetapkan untuk mati, tetapi Tuhan tidak pernah mengatakan kapan waktunya. Hanya ada beberapa orang mungkin yang diberitahu kapan akan mati seperti Musa, ataupun mungkin yang bisa memprediksi kematiannya akan sudah dekat seperti itu ya, karena mungkin dia sakit parah dan lain sebagainya. Tetapi ada juga yang sakit parah pun dia tidak mengalami kematian, dia mengalami kembali kesembuhan. Dan ada juga yang mungkin dia sehat-sehat saja dan secara mendadak dia bisa mengalami kematian. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu, kematian itu kita tidak tahu kapan waktunya dan kadang itu tidak terduga. Nah, alasan mengapa Allah ataupun Yesus itu sendiri tidak mengatakan kapan waktunya kita mati, bahkan juga alasan mengapa kedatangan Kristus yang kedua kali itu dan saat kematian kita tidak beritahukan, adalah karena Tuhan mau kita selalu siap kalau hal itu terjadi. Dia tahu kita kurang
Dia tahu bahwa kita selalu tidak menyenangkan hatinya, bahkan selalu saja menyakiti hati Tuhan, bahkan kurang ajar terhadap Tuhan, seperti itu ya. Nah, kalau diberitahu saatnya kita baru bertobat 1 menit sebelum itu terjadi. Jadi Tuhan mau kita benar-benar mempersiapkan hidup kita, diri kita dengan tulus, bagaimana kita menghadapi kematian itu sendiri dan menghadap kepada pencipta kita. Nah, sama seperti seorang dosen yang mungkin selalu mendadak melakukan ujian yang mendadak. Jadi semua mahasiswa yang ada seharusnya mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian itu, bahwa jika datang waktunya nanti dia sudah siap sedia untuk melakukan ujian tersebut sehingga bisa mencapai hasil yang baik. Nah, kita ditetapkan mati. Hal ketiga yang kita pelajari yaitu kita ditetapkan mati hanya 1 kali saja. Nah, ini bertentangan dengan ajaran reinkarnasi. Ajaran tentang reinkarnasi ini adalah salah dan berbahaya dan bertentangan dengan Alkitab ya Bapak Ibu. Karena kenapa? Ajaran reinkarnasi ini adalah seseorang yang mengalami kematian tetapi nantinya juga dia akan dilahirkan kembali di kehidupan dan mungkin di tubuh yang berbeda, tetapi sebenarnya dia yang pernah hidup juga, seperti itu. Berarti reinkarnasi ini mengajarkan bahwa setelah kematian ada kesempatan yang lain, ada kesempatan kedua dalam memperbaiki hidupnya, seperti itu. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa manusia itu ditetapkan mati hanya 1 kali saja dan tidak ada kesempatan setelah itu. Nah, yang perlu kita pikirkan Bapak Ibu adalah hal yang kedua yang disorot oleh penulis kitab Ibrani, yaitu tentang penghakiman. Nah, ini menunjukkan bahwa kematian bukanlah akhir dari segala-galanya. Nah, seandainya kematian memang adalah akhir dari segala-galanya, berarti kita tidak perlu siap sedia ataupun mengenal kebenaran itu sendiri. Lebih baik melakukan apa yang menyenangkan bagi hati kita sendiri. Karena kenapa? Karena memang toh kalau sudah mati nanti sudah selesai, berarti kita harus menikmati seluruh kehidupan kita, seperti itu. Tetapi 1 Korintus mengatakan seperti itu. Seperti ini, 1 Korintus 15 ayat 32b. Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum sebab besok kita mati, seperti itu. Jadi ya udah, tidak apa-apa. Sekarang makan dan minum saja, menikmati hidup saja, karena memang besok kita mati. Jadi besok kita tidak bisa lagi menikmati hidup kita, seperti itu ya. Jadi hidup ataupun kematian tidak sesederhana yang kita pikirkan Bapak Ibu. Terkadang kita tidak sadar bahwa waktu kita ini sangat terbatas sekali, dan kita selalu merasa bahwa kita masih punya kesempatan yang banyak, sehingga mungkin orang muda mengatakan, oh saya masih muda, nanti juga bisa bertobat, nanti juga bisa beriman kepada Kristus, seperti itu. Nggak usah dulu, sekarang, nanti pun bisa. Nah, itu sekarang yang dipikirkan oleh manusia. Tapi ingat Bapak Ibu, bahwa ayat ini mengatakan kita ditetapkan untuk mati, dan hanya sekali saja, tidak ada kesempatan yang kedua. Kita tidak tahu waktu kita kapan mati itu. Bisa mungkin kita bisa mencapai umur 80 tahun, tapi ada juga anak bayi ataupun orang muda yang mati di usia yang sangat singkat sekali dan tidak ada lagi kesempatan baginya untuk bertobat. Itu sangat-sangat menyedihkan dan sangat-sangat menyakitkan nantinya ketika juga di akhir kematian itu, ketika dihakimi, maka neraka menjadi bagiannya. Itu hal yang sangat menyedihkan Bapak Ibu. Nah, hal kedua yaitu bahwa penghakiman itu juga menunjukkan tidak adanya second chance ataupun kesempatan yang kedua, karena setelah mati itu manusia akan dihakimi. Kalau kita lihat peristiwa yang dialami oleh Lazarus dan juga orang kaya Bapak Ibu, di sini mempertegas ataupun mengingatkan kepada kita bahwa, menunjukkan kepada kita bahwa tidak ada penginjilan di dunia orang mati dan tidak ada kesempatan bertobat setelah kematian. Kalau mau bertobat, bertobatlah sekarang selagi masih ada waktu bagi kita di dunia ini. Karena begitu kita mati, tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Hal yang perlu disadari pada waktu memikirkan penghakiman ini Bapak Ibu adalah bahwa kita melakukan dosa yang sangat banyak. Satu hari kita bisa memproduksi dosa yang sangat banyak, yaitu mulai dari pikiran kita, perkataan kita, bahkan tindakan kita sendiri itu. Kita mungkin marah, kita mungkin berdusta, membenci seseorang, berzina, dan tidak mengasihi sesama, dan tidak juga mengasihi Allah. Dan dosa-dosa itu semua akan dihakimi oleh Allah. Mungkin kita berkata, iya saya memang melakukan dosa, tetapi saya juga berbuat baik. Maka Bapak Ibu,
kita akan melihat apa yang dikatakan oleh kitab suci, bahwa manusia berdosa di luar Kristus sama sekali tidak berbuat baik, tidak bisa berbuat baik. Karena memang perbuatan baiknya itu tidak bisa mencapai standar Allah yang Allah inginkan, yang menyenangkan hati Allah. Karena di dalam Kejadian 6 ayat 5 mengatakan bahwa ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ingat Bapak Ibu bahwa orang yang sudah jatuh ke dalam dosa, maka segala kecenderungan hatinya itu selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Jadi dia tidak bisa dikatakan berbuat baik, karena kecenderungan hatinya itu selalu melakukan kejahatan. Nah, Roma 3 ayat 12 mengatakan semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Roma 6 ayat 20 mengatakan, sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Artinya Bapak Ibu, bahwa orang-orang yang berdosa itu tidak akan pernah bisa mengenal kebenaran. Dan perbuatan baik tidak bisa menutupi dosa. Galatia 2 ayat 16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Yesus Kristus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman di dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Jadi Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, seberapa banyak pun perbuatan baik kita tidak akan bisa mendatangkan keselamatan bagi kita, tidak akan bisa menyelamatkan kita dari hukuman maut itu sendiri, konsekuensi daripada dosa itu sendiri. Jadi karena kita tidak bisa melakukan perbuatan baik, kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri melalui perbuatan baik yang kita lakukan, maka dengan cara Allah sendirilah supaya kita bisa diselamatkan, yaitu melalui penebusan Yesus Kristus. Jika kita tinjau hanya melakukan perbuatan baik saja, maka semua kita seharusnya masuk neraka. Tetapi kitab suci juga mengajarkan adanya penebusan oleh Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Allah yang telah menjadi manusia, telah mati di kayu salib untuk dosa-dosa manusia, untuk menebus kita dari hukuman maut itu. Karena itu, kalau kita percaya kepada Dia, berlaku Roma 8 ayat 1 ya. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Maka kematian dan penghakiman bukan lagi sesuatu yang menakutkan. Sekali lagi, ketika kita menyadari bahwa kita beriman kepada Kristus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah menebus kita dari hukuman dosa itu sendiri, maka penghakiman itu tidak ada, kematian itu bukanlah hal yang menakutkan, tetapi merupakan hal yang mendatangkan sukacita bagi kita. Karena kenapa? Karena kita tahu kematian itu adalah awal perjumpaan kita dengan Allah itu sendiri secara langsungnya, ataupun awal bagaimana kita pindah dari dunia ini kepada rumah kita yang sesungguhnya, yaitu di dalam kerajaan sorga. Kita pindah dari dunia ini Bapak Ibu, dan otomatis hal yang menunggu kita itu adalah hal yang penuh dengan sukacita, karena Alkitab sendiri mengatakan bahwa apa yang ada di surga itu adalah hal-hal yang mendatangkan sukacita dan sorak-sorai dengan Allah kita, seperti itu. Jadi itu merupakan hal yang mendatangkan sukacita ketika kita mati di dalam Kristus, seperti itu ya. Karena barang siapa yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Nah, tetapi kalau saudara tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berarti nerakalah menjadi bagian saudara yang tidak percaya. Nah, di sini kita melihat bahwa karena itu hal tersebut perlu kita renungkan Bapak Ibu, bahwa waktu kita di dunia ini tidak banyak.
waktu kita itu terbatas Bapak Ibu. Seperti pemazmur mengatakan bahwa mungkin itu 70 dan bonusnya itu 80, tapi kebanggaan juga hanya penderitaan, seperti itu ya. Dan bisa saja setelah kita mendengar khotbah ini, mendengar firman ini, bisa saja giliran kita menghadap kepada Sang Pencipta. Ketika kita saat ini menghadap kepada Sang Pencipta, apakah kita sudah siap Bapak Ibu? Bagaimana dengan iman kita? Bagaimana dengan hubungan kita dengan Kristus itu sendiri? Apakah selama ini kita terlalu sibuk mengurusi diri sendiri, terlalu sibuk mencari kesenangan diri sendiri, sehingga kita fokus hanya ke sana, kita tidak pernah fokus kepada bagaimana kehidupan kita selanjutnya, seperti itu. Dan kita tidak pernah memikirkan bahwa ketika mati nanti sudah selesai, seperti itu. Semua sudah selesai. Padahal Ibrani sendiri mengatakan dengan tegas di ayat yang ke-27 ini bahwa sesudah mati akan ada penghakiman. Berarti kematian bukan akhir dari segalanya, tetapi kematian adalah awal dari menentukan kemana kita. Apakah kita ke surga atau memang neraka yang menanti kita. Dan dalam hal ini Bapak Ibu, ketika saat ini kita sudah tahu dan mengerti, sudah sampai ke sana, Allah mengantarkan pikiran kita, karena mungkin selama ini pikiran kita tidak sampai di sana, tetapi karena pagi ini Tuhan mengingatkan kita bahwa waktu saya dan waktu saudara-saudara juga adalah waktu yang terbatas. Berarti waktu yang terbatas ini kita gunakan untuk mempersiapkan diri kita menghadap kepada Sang Pencipta nantinya setelah kematian kita. Biarlah kita terus siap sedia dan tetap memelihara iman kita Bapak Ibu. Demikian firman Tuhan di pagi hari ini. Biarlah ini boleh menegur kita, mengarahkan kita, dan menguatkan kita. Terpujilah Kristus. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini kami boleh membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang terus mengurapi dan memberkati kami. Terpuji dan termulialah nama-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.